warahmatullahi wabarakatuh. Sobat akuntan dimanapun kalian berada, kembali lagi di program khusus Ramadan YAI Jatim TV, yaitu Kultum Akuntan. Pada episode kali ini saya ditemani oleh seorang akuntan yang top, yaitu Bapak Aji Prasetya. Assalamualaikum Bapak Aji. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sobat akuntan, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab profesi seorang akuntan dalam perspektif Islam. Baik Bapak, kita langsung saja. Bagaimana menurut Bapak mengenai tanggung jawab seorang akuntan pada perspektif Islam? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat akuntan yang luar biasa. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini kemarin sudah pernah ketemu, kita ketemu lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan keluarga kita juga senantiasa sehat dan mampu melakukan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini dengan semangat dan juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Mbak, jadi di sisi profesionalitas akuntansi itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh banyak manusia, rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita lihat sejarah baginda Nabi Muhammad, itu gelar pertama yang didapat itu gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin ini dapat dipercaya. Orang yang bisa dipercaya itu profesional, Mbak. Kalau nggak profesional nggak bisa dipercaya. Nah, artinya apa? Bisa dipercaya. Makanya dalam sifat Nabi itu sifat amanah, jujur itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Apalagi di era sekarang, cari orang jujur itu sulit. Nah, kejujuran itu dilatih diri sedini mungkin, seawal mungkin, sampai benar-benar kita mengakuinya. Nah, proses kejujuran ini ternyata dilatih dengan penuh kisah yang sangat panjang, yaitu dalam kisah ruh kita, di mana harus dipenjara dulu, ditahan dulu sampai benar-benar mengakui Allah itu Tuhan kami. Nah, proses itulah yang dinamakan sebenarnya puasa. Makanya ketika saya membaca kitabnya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, puasa ini menjadi miftahul kurbat. Puasa ini menjadi proses pembuka pintu gerbang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga bisa berbuat amanah begitu. Nah, bisa berbuat amanah itu bisa berbuat profesional. Karena yang profesional ini tidak hanya orangnya karakter hatinya bagus, tapi juga karakter pikirannya, pendidikannya itu juga bagus. Tidak hanya jujur tapi juga pinter. Makanya sifat Nabi itu ada tabligh, ada amanah. Ya pinter, ya bisa dipercaya, ya jujur begitu. Fatonah, cerdas, seperti itu. Nah, di dalam bulan puasa ini, maka sifat profesionalitas kita dalam bekerja itu kita ambil hikmah dari sebuah kisah dan juga ilmu yang namanya adabus siyam, adab-adab berpuasa. Bagaimana cara mengambil hikmahnya? Kalau kita lihat, Mbak, puasa itu kalau disebut di sini ada beberapa hal yang harus kita jaga. Tidak hanya anil halal, tapi juga anil makarih, apalagi dari sesuatu yang anil haram, sesuatu yang haram. Sesuatu yang halal aja kita itu dilarang, apalagi yang makruh atau yang haram. Nah, begitu konsep Imam Ghazali cara melatih diri seseorang supaya bisa benar-benar puasa dengan sempurna,
sehingga menjadi manusia-manusia terbaik. Makanya kalau kita puasa itu kan ada makanan yang halal tapi tidak boleh kita makan, ada minum yang halal tidak boleh kita minum, bahkan bagi yang punya istri itu tidak boleh disentuh. Itulah melatih menahan diri kita. Kalau kita bekerja juga begitu. Itu yang halal aja nggak boleh, apalagi bekerja. Yang bukan hak kita nggak boleh kita sentuh. Yang makruh juga tidak boleh kita campur adukkan dengan yang haram. Bahkan kita sendiri tidak boleh menyentuh yang memang bukan milik kita. Atau mungkin yang sudah milik kita, itu pun aja harus banyak kita laporkan atau tidak kita nikmati sendiri, tapi juga ada nafkah, ada juga kepada fakir miskin yang itu haknya milik mereka. Oleh karena itu di bulan puasa ini tentu dalam hal profesionalitas itu sangat luar biasa dibangun, menahan diri itu. Maka berpuasa ini Imam Ghazali menyebutnya sebagai tarbiyatul qulub, pendidikan hati, dan tazkiyatun nafas, dan pembersihan diri. Nabi Muhammad itu saking luar biasanya profesionalitasnya, beliau itu menjadi super leader, super manager. Ini saya baca di bukunya Pak Syafi Antonio. Bagaimana dulu Rasulullah melatih diri sangat profesional di usia 12 tahun dan bekerja sampai 40 tahun sehingga menguasai sepertiga pasar dunia. Sangat kaya, sangat bisa dipercaya, dan juga sangat profesional. Nah, jadi kalau yang kita lihat Rasulullah hanya berdakwahnya Rasulullah itu 40 sampai 63. Dan itu pun beliau sangat profesional sebagai Rasul yang benar-benar sangat diakui Allah. Kenapa? Karena sangat profesional sebagai Rasul. Jadi Rasulullah tidak pernah main-main baik dalam bekerja maupun baik dalam berprofesi. Maka Al-Quran itu menyebut amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Maka bekerja itu termasuk beramal soleh, karena hal itu menjauhkan diri kita dari hal yang meminta-minta. Maka Rasulullah menyebut dalam sebuah hadis, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Maka tangan yang di atas, muslim yang kuat, al muslimul qawi khairum minal muslim yang dhaif atau yang lemah. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, untuk itu bekerja profesionalitas sebagai akuntan itu kita latih dengan cara berpuasa, menahan diri, dan juga setelahnya kita juga benar-benar mengharapkan untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah menarik, Mbak. Kisah menarik ini dari seorang wali sufi. Jadi wali sufi ini bernama Ibrahim bin Adham. Punya kolega yang juga seorang wali namanya Syakik al-Baqi. Nah, Syakik al-Baqi ini seorang wali. Ini dikutip dari kitab Uyunul Hikmah dari Ibnu Al-Jauzi. Syakik al-Baqi ini suatu saat melihat burung yang notabene lemah dan tidak berdaya dan hampir mati. Tapi kemudian dibiarkan sama Syakik al-Baqi yang menurut perkiraannya burung itu akan meninggal. Tapi setelah dilihat ternyata ada burung yang lebih besar, lebih kuat, dicengkram, diajak ke atas, diberi makanan. Kemudian burung ini ternyata besoknya sudah sehat. Artinya burung yang kuat itu jauh lebih baik dan memberikan rahmat bagi sesamanya daripada burung yang lemah. Maka kesimpulannya, ketika waktu itu orang-orang yang ingin beribadah puasa terus tidur-tiduran, itu menjadi muslim yang lemah. Jangan sampai kalau berpuasa kayak gini ya. Justru ketika berpuasa Anda
dipahami untuk menjadi muslim yang lebih kuat, yang memberi terhadap sesama. Kita punya rezeki, kita memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Kita punya rezeki, kita berzakat, kita memberikan kepada 8 asnaf yang lebih berhak, dan kita punya kekuatan untuk bisa memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekitar. Itu kita harus profesional betul sebagai hamba. Maka proses menahan ini yang kita mulai dari mata kita jaga, dari telinga kita jaga, dari mulut, mulai dari al-ain, kemudian dari mata itu kita la yanduru bil makarih, kita tidak melihat sesuatu yang makruh atau yang haram. Kemudian lisan anin nutqi bima la yang bagi, lisan juga begitu. Kita menjaga supaya tetap berkata baik, tidak berkata kotor. Wal uzunu, dan telinga ini anil istima'i ilayya ma harramallahu ta'ala. Dan telinga ini kita jauhkan diri dari sesuatu yang haram. Kenapa? Fa innal mustami'a syarikun lil qaili wa huwa ahadun mughtabin. Karena yang mendengar itu sebenarnya sama. Maka jangan sampai ada sekitar kita yang mengerasani atau memberikan wejangan keburukan teman kita, ya kita menghindar. Imam Ghazali mengatakan kita harus tegas, kita katakan ana shaimun, kita puasa. Bekerja juga begitu, ketika kita benar-benar bekerja, diajak temannya untuk mokel misalnya, diajak temannya untuk tidak melakukan pekerjaan, ya kita harus benar-benar menyadari bahwa bekerja itu wajib, puasa itu wajib, dan kita katakan kita puasa. Puasa itu jangankan mendengarkan yang haram aja nggak boleh, ya kan? Sesuatu yang makruh, yang halal aja kita jaga kok. Apalagi bekerja, ya memang harus sama-sama wajib dan harus sama-sama dijaga begitu. Dan juga al-batnu wal faraji. Jadi perut dan kemaluan ini harus benar-benar dijaga. Syahwat itu dijaga, perut itu dijaga. Nah, perut ini, Mbak, kita harus profesional sebagai orang yang berpuasa. Kalau Imam Ghazali mengatakan tidak boleh sama makan dengan hari sebelumnya. Sebelum berpuasa atau berpuasa itu nggak boleh sama. Kalau sebelum berpuasa itu makannya bisa 3 kali, 4 kali, maka ketika puasa kita makannya bisa sahur sama berbuka 2 kali. Kecuali bagi yang sakit asam lambung mungkin ya bisa makannya berkali-kali tapi sedikit-sedikit. Nah, itu memang ada rukhsah, ada keringanan. Nah, untuk kita, kata Imam Ghazali, ya harus dijauhkan. Nggak boleh ketika berpuasa, justru ketika berbuka kita itu balas dendam. Teori balas dendam, sehingga kita berpuasa ketika adzan maghrib kita makannya lebih banyak dan berkali-kali makan lagi, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu mengurangi kadar ketakwaan kita dan keberkahan kita. Maka sampai nanti orang-orang yang berprofesional itu akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang-orang yang profesional, jujur, amanah itu akan tetap bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia menjadi muslim yang kuat, dia memberikan sedekah, zakat, dan juga memberikan sesama muslim bantuan dan lainnya. Di akhirat juga nanti begitu. Di akhirat itu ada surga tertinggi yang namanya Jannatul Faradis atau surga Firdaus. Itu surga Firdaus diceritakan banyak orang-orang yang sholatnya sempurna. Tapi Imam Ghazali menyebut bahwa surga Firdaus ini ternyata juga dihadiri oleh orang-orang yang ahli puasa. Jadi ahli puasa benar-benar itu tidak hanya surga Ar-Rayyan khusus, tapi juga ternyata surga tertinggi itu diawali mereka itu dari banyak orang yang ahli puasa, sehingga ketika puasa sempurna, kemudian sholatnya sempurna, pekerjaannya sempurna, sampai pada menjadi muslim yang sempurna. Nah, itu semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Berarti pada intinya di bulan puasa ini sangat berkah ya Bapak, mulai dari menahan nafsu dan lain sebagainya, dan juga menahan diri untuk menjadi tanggung jawab. Betul Mbak. Jadi kita itu menjadi tanggung jawab seorang muslim
menjadi muslim yang kuat, muslim yang profesionalitas. Itu puasa ini medan latihan dan juga praktek kita. Maka harus disadari, Rasulullah menyebut kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Jadi di sebuah hadis itu disebutkan Rasulullah, berapa banyak orang itu yang hanya berpuasa, dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali hanya lapar dan dahaga. Berapa banyak juga mereka yang bekerja, dia tidak mendapatkan sesuatu yang berkah, tidak mendapatkan kolega mitra yang baik, tidak mendapatkan karir yang mentereng. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan nafsunya. Ketika dia melakukan fraud atau penyimpangan, maka hal itu saja sudah salah. Kalau sudah salah, maka terjadi kesalahan hukum yang dia jalankan. Maka ada punishment, ada hukuman. Lompatan karirnya berkurang, temannya berkurang, ya kan, karena kurang jujur, kurang amanah dan lain-lain. Puasa juga begitu, mengajarkan itu semua. Maka jangan sampai kita itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka Allah itu menyebut dalam hadis qudsi di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala kullu hasanatin bi asyrin amsalihha. Setiap kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali lipat ila sab'i mi'atin, sampai pada 700 kali lipat, dhafin dan turunannya. Fa innahu illa shaum, kecuali berpuasa. Maka begini, di bulan Ramadan ini termasuk disebut tijaratan lan tabur. Orang yang berdagang yang tidak mungkin bangkrut, yang mesti abadi. Jadi kalau kita logikakan, kalau kita biasanya misalnya ini jualan baju, ambilnya harga 50.000, dijual 70.000. Tapi kalau spesial bulan Ramadan ini, kalau kita beli baju 50.000, kita jual bisa sampai 5 juta. Itu kan mesti untung, tidak mungkin bangkrut dan pasti laku. Ya itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kenapa kita harus menjadi musim profesionalitas? Kita harus lebih kuat, lebih giat untuk memberi, untuk beramal soleh, taraweh, tadarus, dan melakukan aktivitas, tidak hanya sekedar tidur. Supaya menjadi muslim yang kuat, dan ini masa panen kita. Rugi kalau kita hanya sekedar tidur. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Dalam hadis itu disebut fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa ini akan mendapatkan hadiah khusus dari Allah. Maka tidak banyak orang yang tahu pahalanya puasa, saya yakin. Kenapa? Karena hadis qudsi mengatakan Allah sendiri yang mengganjar. Dan saya sendiri yakin kalau Allah sendiri yang mengganjar, itu jelas pahalanya lebih dahsyat, balasannya lebih dahsyat. Kalau kita dipanggil presiden, jelas terhormat, senang, dan mendapatkan yang banyak. Tidak perlu disebutkan, tentu itu menjadi sesuatu yang mulia dan juga berkah bagi kita semua. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sobat akuntan dimanapun kalian berada, semoga selalu dikelilingi keberkahan, karena ini merupakan bulan Ramadan yang tentunya penuh berkah. Baik, sekian kultum pada hari ini. Terima kasih sobat akuntan yang telah menonton episode mulai dari episode pertama hingga ini episode terakhir. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.